Bapak, Ibu, Saudara yang super, yang dikasihi Tuhan. Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami akan membaca Alkitab. Tolonglah, berilah kami pengertian, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Alkitab dari Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Kolose adalah kota di masa lalu yang terletak di daerah Frigia, Asia Kecil. Istilah Asia Kecil yang disebutkan dalam Alkitab mengacu kepada wilayah yang kini berada di wilayah bagian barat dan tengah dari negara Turki. Rasul Paulus ketika sedang mendekam di penjara, menulis surat kepada jemaat di Kolose yang sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Setelah mendengar kabar dari Epapras, atau yang ketika itu sedang mengunjunginya, bahwa ada ajaran-ajaran sesat yang sedang mengacaukan jemaat di Kolose. Hati Paulus pun terbeban untuk mendoakan mereka dengan terdorong untuk menulis surat kepada mereka. Alkitab menyatakan bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya sekali atau dua kali berdoa bagi mereka, tetapi tiada berhenti-henti berdoa untuk mereka. Tujuannya agar mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan yang dimaksud adalah satu, mengerti rahasia Injil, yaitu Bapa menyediakan jalan keselamatan bagi manusia di dalam pribadi Kristus. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus pasal 3 ayat 12. Yang kedua, bagaimana orang percaya harus hidup? Jadilah penurut-penurut Allah dan hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 1, 8, dan 9. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, agar kita bisa membedakan ajaran yang benar, yang membawa keselamatan, dan ajaran yang tidak benar, yang membawa kita ke dalam kehancuran. Setiap orang percaya sudah seharusnya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan atas pemberitaan firman pada saat ini sungguh luar biasa Bapa. Membangkitkan semangat hidup kami. Firman-Mu mengajari bahwa kami harus bisa menjadi anak-anak terang. Karena anak-anak terang itu bisa menghasilkan hidup menurut kebenaran dan keadilan
dan kebaikan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Ya Bapak, terima kasih atas firman yang sudah diberitakan pada saat ini Bapak. Bapak, tolonglah kepada bangsa kami, agar bangsa kami lebih mengenal Engkau Bapak, dan bisa bisa hidup sebagai anak-anak terang, yaitu menjalankan kebenaran dan kebaikan, dan bisa memberitakan kebenaran Bapa. Tolonglah bangsa kami agar bangsa ini lebih mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, tolonglah kepada para pemimpin kami juga, agar mereka pun juga bisa mengerti, lebih mengenal Engkau dan hidup dalam terang dan dalam kebenaran, kebaikan yang mereka lakukan Bapa. Tolonglah mereka ini Bapa, agar mereka juga bisa membawa bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Tolonglah ya Bapa. Bapa, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu, lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami beritakan itu tidak keliru. Tuhan menolongnya. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur bagimu ya Tuhan, atas hari baru setiap hari, dan atas salam raya yang mempesona. Terima kasih bagimu ya Tuhan, atas cinta yang tak pernah mati, dan atas berkat-Mu yang sangat melimpah. Kumadakan syukur dalam rangkaian nada-nada indah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhanku yang Maha Kuasa. Ku serukan gloria, terpujilah Allah Maha Cinta. Ku muliakan kuasa-Mu ya Allahku yang Maha Pemurah.